Seorang pembunuh bayaran kelas atas, demi menyembunyikan identitasnya, sengaja membiarkan dirinya terluka setiap kali seseorang mengayunkan pedang ke arahnya. Padahal ia bisa menghindarinya dengan mudah. Bahkan ibunya sendiri sering memarahinya karena menganggapnya lemah dan tidak berbakat. Bambu yang bisa ditebang orang lain hanya dengan satu tebasan. Sengaja ia tebas 3 kali. Saat membawa bambu pulang, ia berpura-pura kehabisan napas. Ketika seseorang dengan sengaja mendorongnya dari tebing, sebenarnya ia mendarat dengan selamat di atas dahan pohon. Namun, demi menyembunyikan kemampuan bela dirinya, ia sengaja mematahkan dahan itu dan berpura-pura jatuh ke sungai di bawah. Tak seorang pun tahu bahwa pria yang terlihat lemah itu sebenarnya adalah pembunuh bayaran tingkat tertinggi yang sejak kecil dilatih oleh sebuah organisasi pembunuh. Merasa muak dengan kehidupan yang penuh pembunuhan, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya dan menjadi orang biasa. Ia melarikan diri dari organisasi tersebut, bersembunyi di sebuah desa pegunungan, lalu bekerja sebagai pembuat kertas. Ia menikahi seorang wanita cantik dan menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu hari, 2 orang bandit tiba-tiba menyerbu desa dan menghancurkan ketenangan itu. Pemilik toko mencoba melawan dengan mengayunkan tongkat, tetapi langsung dipukul hingga jatuh. Seorang pekerja muda ikut maju untuk menghentikan mereka, namun ia juga tumbang hanya dengan 1 pukulan. Sang pembunuh bayaran awalnya ingin menghindari masalah agar tidak terseret ke dalam konflik. Namun ketika kedua bandit itu mengancam akan membunuh istri pemilik toko, ia tidak bisa lagi hanya diam. Ia segera maju dan hanya dalam beberapa gerakan berhasil melumpuhkan kedua bandit tersebut. Sekeras apapun mereka berusaha melawan, mereka tetap tidak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Kedua bandit itu benar-benar tercengang. Kemampuan bertarung yang selama ini mereka banggakan sama sekali tidak berguna di hadapannya. Salah satu bandit mencabut pedangnya untuk membantu pemimpinnya. Namun dalam kekacauan itu ia justru tanpa sengaja menebas telinga bosnya sendiri hingga putus. Takut anak buahnya hanya akan memperburuk keadaan, sang bos menendangnya hingga tersungkur. Setelah itu ia melempar Bond ke arah dinding dengan kekuatan luar biasa hingga benturannya membuat pintu dan jendela tertutup sendiri. Bond merangkak di lantai seolah-olah berusaha melarikan diri. Ingin membuktikan kemampuannya, anak buah bandit itu kembali menyerang Bond untuk membunuhnya. Namun ia malah membenturkan kepalanya sendiri ke sudut lemari hingga tewas seketika. Dipenuhi amarah, sang bos menyeret Bond ke dalam air dan menghajarnya dengan brutal. Tiba-tiba sesuatu menghantam tubuh sang bos. Tubuhnya langsung kejang, lalu ia roboh ke dalam air dan meninggal di tempat. Karena ada kematian di desa itu, para pejabat segera mengirim penyelidik untuk mengusut kasus tersebut. Namun ketika tabib forensik memeriksa jasad sang bandit, mereka tidak menemukan luka yang bisa menjadi penyebab kematiannya. Meski begitu, cara kematiannya yang aneh menarik perhatian seorang petugas. Setelah melakukan penyelidikan, ia menemukan bahwa bandit yang tewas itu ternyata adalah buronan berbahaya yang justru mati di tangan seorang penduduk desa biasa. Petugas itu kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk mencari petunjuk. Di sana, ia menemukan gigi busuk milik bandit yang copot dan terjatuh ke dalam tempayan anggur. Ia juga memperhatikan bahwa mata sang bos bandit memerah akibat benturan keras di bagian pelipis. Pelipis merupakan titik vital yang dapat memengaruhi detak jantung. Jika dipukul dengan kekuatan yang cukup besar, jantung seseorang bisa langsung berhenti berdetak. Petugas itu lalu memanggil Bond dan memintanya memperagakan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Meskipun Bond berusaha menyembunyikan kebenaran, petugas tersebut tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pikirannya bekerja cepat dan ia menyimpulkan bahwa kedua bandit itu pasti tidak bisa melarikan diri karena Bond menggunakan teknik bela diri luar biasa untuk menahan mereka. Telinga sang bos terputus karena Bond menggunakan tenaga dalam untuk mengangkat kepala bandit itu sekitar 2 cm sehingga pedang anak buahnya mengenai telinganya. Saat Bond dilempar ke dinding, ia diam-diam menggunakan kekuatannya untuk membanting pintu dan jendela hingga tertutup agar penduduk desa tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Terakhir, Bond menyeret bos bandit ke dalam air, memanfaatkan hambatan air untuk mengurangi kekuatan pukulannya sebelum melancarkan satu serangan terakhir yang mematikan tepat ke pelipis lawannya. Petugas itu pun menyimpulkan bahwa pria ini jelas bukan penduduk desa biasa. Menurutmu, apa cara terbaik untuk menguji apakah seseorang diam-diam adalah seorang pembunuh bayaran? Ikuti aku untuk menyaksikan lebih banyak cuplikan menarik dan